Halo semuanya, balik lagi bersama saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas fundamental SMDR kuartal pertama 2022. Nah, untuk profil emitennya, PT Samudra Indonesia atau kode emitennya SMDR ya, bergerak dalam bidang pelayaran, termasuk mengangkut kargo dengan kapal dan kegiatan lainnya yang bertindak baik sebagai agen lokal maupun umum untuk perusahaan pelayaran lainnya. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1964. Nah, kita bisa lihat pada gambar shareholder-nya untuk SMDR ini, pemegang saham terbesarnya itu ada di PT Samudra Indonesia ya, Tangguh dengan proporsinya tuh 57,98%. Yang kedua ada PT Ngrumat Bondo Utomo sebanyak 14,36% dan publik sebanyak 27,66%. Untuk cash statement sendiri, SMDR ini mencatatkan net income sebesar 838 miliar apabila disetahunkan ya menjadi 3,3 triliun. Sedangkan revenue-nya pada kuartal pertama tahun 2022, SMDR mencatatkan revenue sebanyak 3,59 triliun ya apabila disetahunkan menjadi 14,36 triliun. Dari sisi growth-nya sendiri, untuk revenue quarter year on year growth-nya, SMDR mencatatkan kenaikan sebanyak 92,75%. Untuk revenue year to date year on year growth-nya sebanyak 92,75%. Untuk revenue annual year on year growth-nya juga sebanyak 40,79% ya, cukup double digit semua. Untuk net income-nya juga double digit, ini lebih triple ya, 333,29%. Dan untuk IPS-nya dan net income annual year on year growth-nya itu sebanyak 2.959% ya. Sangat-sangat banyaknya untuk growth-nya sendiri untuk SMDR. Menurut pandangan pribadi saya, SMDR ini sedang mengalami peningkatan yang lebih di luar ekspektasi ya, dikarenakan growth-nya sendiri double, triple, dan bahkan bisa mencapai ribuan persen untuk net income-nya. Oke, nah dari sisi income statement, balance sheet, dan cash flow-nya kita bisa lihat untuk SMDR sendiri sedang mengalami tren naik ya untuk keseluruhannya. Kita bisa lihat poin fokus kita dulu di income statement. Untuk income statement-nya sendiri, untuk net margin SMDR sendiri berada pada angka 24%. Sedangkan kita bisa lihat di balance sheet-nya ya, kita melihat total aset yang terus meningkat. Untuk kuartal pertama 2022, SMDR mencatatkan total aset 13,2 triliun dengan nilai rasio utang yang terus menurun ya. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan bagus ya, sehat untuk menjaga kesehatan utangnya. Sedangkan untuk cash flow sendiri sudah bagus juga ya, karena operatingnya lebih banyak ketimbang financingnya gitu ya. Jadi SMDR masih mencatatkan untuk cash flow yang positif gitu. Oke, kita lanjut. Untuk return sahamnya sendiri ya, SMDR ini dari 5 tahun terakhir, saya melihat datanya, SMDR mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, meningkat sebanyak plus 1.936 poin dengan plus 636,84% gitu ya untuk SMDR. Nah, untuk di titik terbawahnya, terendahnya untuk 52 minggu terakhir, SMDR berada di 500 dan titik tertingginya pada 52 minggu terakhir berada di angka 4080. Dan pada closingan pada hari ini, SMDR ditutup pada harga 2240. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, untuk valuasi sendiri, SMDR ini memiliki PER 2,19 kali dengan price to book value sebanyak 1,59 kali dengan dividen yield sebanyak 0,45%. Nah, untuk pembagian dividen sendiri, SMDR sangat rutin juga ya, setiap tahunnya memberikan dividen. Nah, untuk dividen tahun ini, SMDR sudah membagikannya dengan di tanggal date-nya di tanggal 7 Juli ya, dan ex-date-nya di 8 Juli 2022, sebanyak Rp50. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, untuk technical view-nya sendiri untuk SMDR, menurut pandangan pribadi saya, SMDR ini sedang mengalami tren turun ya, karena sekundari trennya ada isu yang kurang bagus gitu di sentimen market. Ini mengindikasikan bahwa SMDR sedang mengalami tekanan penjualan, dilihat dari volumenya juga yang sangat tinggi ya. Akan tetapi SMDR memiliki sentimen positif, yaitu dilihat dari technical indikatornya.
dari lihat stokastik sendiri sudah oversold ya. Ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan gitu ya, bahwa SMDR ini akan mengalami technical rebound dalam waktu yang cukup dekat. Akan tetapi menurut saya pribadi untuk SMDR lebih berhati-hati aja, karena risk rewardnya sendiri cukup lumayan besar ya, karena kita lihat dari support areanya juga lumayan jauh di 1800-an. Jadi anggapan kalian apabila kalian belum ada itu stoknya di SMDR, menurut pandangan saya untuk wait and see aja dulu ya, untuk melihat bagaimana pergerakan ras selanjutnya. Dan untuk resistance sendiri, SMDR ini resisten terdekatnya di pada area resisten 2520 sampai 2560. Gitu ya untuk technical view-nya. Saran saya untuk wait and see aja dulu, kita melihat arah pergerakan market untuk lebih aman untuk kita melakukan take action selanjutnya. Oke. Oke, sekian dulu videonya. Tetap disclaimer on ya, dan sesuaikan dengan profil risiko kalian masing-masing. Tolong support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Thank you and see you on the next video. Salam cuan.